Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pengembangan pusat media pembelajaran. Konsep perkembangan dan tujuan pusat media, yaitu menurut para ahli, Merrill dan Drop, yang menyatakan bahwa pusat media adalah kegiatan yang terorganisasi dari susunan yang ada. Kedua, menurut Hemlich 1993 menyatakan pusat media adalah suatu lembaga unit pelaksanaan teknik di lingkungan sekolah sebagai sarana penumpang. Secara umum bisa dijelaskan dengan suatu lembaga atau unit di lingkungan sekolah sebagai sarana penunjang dalam rangka pengembangan sistem pembelajaran dan kurikulum yang diselenggarakan secara tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mary. Perkembangan pusat media. Keberadaan pusat media merupakan perkembangan dari perpustakaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan perpustakaan di sekolah sudah menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan program sekolah. Fungsi dan peran perpustakaan di sekolah sangatlah penting. Mengingat di unit inilah siswa memperoleh kemudahan untuk mendapat informasi tambahan tentang mata pelajaran yang diikutinya selain yang mereka dapatkan dari guru kelas. Selanjutnya, tujuan pusat media. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan model komunikasi pembelajaran untuk menunjang kegiatan kelas konvensional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tugas-tugas lembaga lainnya. Yang terakhir, memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjut untuk pengembangan sistem pembelajaran. Terima kasih. Yang B, fungsi dan kegiatan pusat media. Fungsi pusat media. A. Fungsi pengembangan pusat pembelajaran. Pusat media berfungsi ini memberikan bantuan kepada sekolah dan staf tenaga pengajar atau guru secara individual. B. Fungsi informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan setiap orang, oleh karena itu perlu tersedia tempat yang melayani keperluan terhadap informasi itu secara lengkap. C. Fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf, pengajar atau guru dan siswa. D. Fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan menyediakan materi dan bahan pembelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. E. Fungsi administratif. Berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai. Kegiatan pusat media. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan suatu pusat media dimulai dengan mengadakan identifikasi kebutuhan akan pusat media di suatu lingkungan pendidikan. Yang kedua, pengadaan berbagai media, alat, dan fasilitas. Pengadaan apa yang akan menjadi isi pusat media ditetapkan melalui penetapan apakah seluruh media itu akan dibeli atau sebagian akan dibuat sendiri. Pengelolaan pusat media di Penjas. Pengelompokan tenaga pengelola, personalia pada suatu pusat media sebagai berikut. Pimpinan pusat media. Pimpinan pusat media harus seorang yang berlatar belakang keilmuan yang cukup memadai secara ideal. Yang kedua, pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran yang bekerja pada suatu pusat media hendaknya memiliki kriteria khusus. Yang ketiga, ahli media atau media profesional. Seorang ahli media selain menguasai teori, juga harus terampil memproduksi media pembelajaran. Yang keempat, tenaga pelayanan peminjaman dan penyimpanan. Tenaga ini bertugas memberikan pelayanan dan peminjaman berbagai media yang tersedia di pusat media. Yang kelima, teknis atau teknikal. Teknis adalah teknisi yang khusus dalam media yang telah dilatih dan memiliki cukup pengalaman kerja teknisi media. Lalu selanjutnya tenaga administratif, tenaga administrasi, dan tenaga ID.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.